Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia tahun 2023 mengenai pengatur keasaman bahan tambahan dalam produk pangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutik Sari dengan NIM 443220044 dari kelas 3A Program Studi Ilmu Perikanan Angkatan tahun 2022. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan mengenai pengatur keasaman bahan tambahan produk pangan. Nah, di sini saya mengambil salah satu jurnal yang terkait pengatur keasaman, yaitu pengaruh konsentrasi larutan asam asetat dan konsentrasi larutan gula terhadap mutu pikel buah Malaka. Nah, buah Malaka itu apa sih? Dia itu berbentuk bulat, terus kemudian rasanya asam, terus berwarna kehijauan. Terus kemudian tanaman ini tersebar di Pulau Jawa, Ternate, Sunda, dan Sumatera Utara. Sejauh ini buah Malaka itu biasanya digunakan hanya sebatas campuran bumbu masakan tradisional. Nah, buah Malaka ini dia itu memiliki kandungan aktivitas antioksidan yang cukup tinggi karena dia mengandung senyawa-senyawa fenolat dan flavonoid yang sering digunakan untuk mengobati penyakit kanker, diabetes, hati, gangguan jantung, dan anemia. Nah, kata pickle sendiri itu merupakan hasil pengolahan buah atau sayuran yang menggunakan garam atau gula, kemudian dia diawetkan secara asam dengan atau tanpa penambahan gula dan rempah-rempah sebagai bumbu. Nah, biasanya itu pickle itu banyak dikenal sebagai acar. Pada umumnya, asam asetat ini merupakan salah satu zat atau bahan tambahan pangan yang digunakan sebagai pengatur keasaman atau acidity regulator pada pembuatan pickle buah Malaka. Bahan tambahan pangan ini dia merupakan bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan dan ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangannya. Antara lain seperti bahan pengatur keasaman, pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Tujuan dari referensi jurnal ini dia untuk mengetahui pengaruh konsentrasi larutan asam asetat dan konsentrasi larutan gula terhadap mutu pikel buah Malaka. Nah, sebelumnya perlu diketahui asam asetat itu merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang berfungsi sebagai pengatur keasaman atau acidity regulator. Nah, penambahan zat pengatur keasaman ini dia akan menjadikan makanan atau minuman menjadi lebih asam, lebih basah, atau biasanya itu menetralkan makanan. Hasil dari penelitian referensi jurnal ini dia menunjukkan bahwa konsentrasi larutan asam asetat ini dia memberikan pengaruh terhadap parameter yang diamati seperti pH, total asam, total mikroba, antioksidan, dan uji organoleptik, hedonik warna, terus kemudian ada aroma, rasa, dan tekstur, terus kemudian ada uji organoleptik, skor warna, aroma, rasa, dan tekstur. Nah, hasil dari pH-nya itu dia konsentrasinya itu dia memberikan pengaruh berbeda sangat nyata terhadap pH pikel buah Malaka. Bisa disimpulkan semakin tinggi konsentrasi larutan asam asetat maka pH pikel buah Malaka yang dihasilkan itu semakin rendah. Kemudian untuk hasil total asamnya itu dia itu memberikan pengaruh berbeda sangat nyata terhadap total pikel buah Malaka ini.
dapat disimpulkan dari total asamnya itu semakin tinggi konsentrasi larutan asam asetat, maka total asam pikel buah Malaka yang dihasilkan juga semakin tinggi. Menurut Gunawan tahun 2006 menyatakan bahwa semakin besar kandungan asam, maka semakin rendah nilai pH dari bahan pangan ataupun sebaliknya. Semakin kecil kandungan asam, maka semakin tinggi nilai pH dari bahan pangannya. Terus untuk hasil total mikrobanya itu dia menunjukkan semakin tinggi konsentrasi larutan asam asetat, maka total mikroba pikel buah Malaka yang dihasilkan semakin rendah. Nah, pengasaman sendiri itu merupakan suatu proses pengolahan yang dilakukan dengan cara pemberian asam dan dia itu bertujuan untuk mengawetkan melalui penurunan pH atau mengasamkan produk makanan sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Terus di hasil dari nilai organoleptic score aroma ini dia menunjukkan semakin tinggi konsentrasi larutan asam asetat, maka skor aroma pikel buah Malaka yang dihasilkan juga semakin tinggi. Terus Ili dan kawan-kawan tahun 2016 itu menyatakan bahwa asam asetat yang berdifusi ke dalam bahan sehingga menghasilkan aroma cuka. Hal ini disebabkan karena asam asetat sebagai senyawa pembentuk aroma sintesis, bau cuka dan rasa asam sebagai penyedap sintesis dan pengatur keasaman makanan. Untuk hasil dari nilai organoleptic score rasa itu semakin tinggi konsentrasi larutan asam asetat, maka skor rasa pikel buah Malaka yang dihasilkan semakin menurun. Uji organoleptik merupakan salah satu faktor penting untuk mengukur tingkat skor rasa atau penerimaan konsumen terhadap suatu produk. Menurut Setiawati tahun 2009 itu menyatakan bahwa uji organoleptik ini memiliki kandungan erat dengan mutu produk karena berhubungan langsung dengan selera konsumen. Ili DKK tahun 2016 ini menyatakan bahwa asam asetat sebagai senyawa pembentuk aroma sintesis, bau cuka dan rasa asam sebagai penyedap sintesis dan pengatur keasaman makanan. Konsentrasi larutan asam asetat memberikan pengaruh berbeda tidak nyata terhadap kadar vitamin C, hedonik warna, hedonik aroma, hedonik rasa, hedonik tekstur, warna, dan skor tekstur, yang artinya bahwa penambahan larutan asam asetat terhadap pikel buah Malaka tidak mempengaruhi dan tidak merubah kadar vitamin C, hedonik warna, hedonik aroma, hedonik rasa, hedonik tekstur, skor warna, dan skor tekstur pada pikel buah Malaka. Bisa diingat, bahan tambahan pangan ini boleh digunakan jika tidak melebihi batas maksimum penggunaan dalam kategori pangan. Terima kasih atas penjelasan mengenai pengatur keasaman bahan tambahan dalam produk pangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.